aku Gita, dan pada kali ini aku akan membahas tentang ilmu jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Jurnalistik yaitu sebuah proses atau ilmu dalam pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan publikasi berita. Jurnalistik disebut juga dengan kewartawanan. Jurnalistik berasal dari jurnal yang artinya catatan harian atau catatan tentang peristiwa sehari-hari atau dimaknai juga dengan surat kabar. Sedangkan media adalah berasal dari kata jamak, yaitu medium yang mempunyai arti alat, sarana, atau saluran kepada publik. Maka dari itu, kedua hal ini sangat berhubungan karena jurnalistik yang mencari berita lalu disalurkan oleh media massa. Ya, sejarah perkembangan jurnalistik. Jurnalistik bermula pada masa pemerintahan Gaius Julius Caesar di Romawi. Julius Caesar disebut sebagai bapak pers. Pada masa itu terdapat forum Romanum atau papan tulis putih untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan informasi yang beredar pada saat itu di pusat kota. Forum Romanum dulu berisi tentang laporan-laporan singkat hasil keputusan dari sidang senat yang pada saat itu ditulis oleh para budak yang diberikan tugas oleh pemiliknya untuk mengumpulkan informasi, juga menghadiri sidang-sidang senat, dan melaporkan semua hasilnya secara lisan maupun tulisan. Tujuannya supaya kalian selalu mengikuti petunjuk menjadi tulis mulai berkembang pada masa peradaban Mesir yang mulai menemukan teknik pembuatan kertas. Pada abad 8 Masehi, tepatnya pada tahun 911 Masehi, di Cina muncul surat kabar cetak pertama dengan nama King Pao atau Xing Pao yang berarti kabar dari istana. Jurnalistik pun berkembang. Pada abad ke-18, jurnalisme menjadi bisnis dan alat politik ketimbang sebuah profesi. Misalnya, komentar tentang politik sudah bermunculan pada masa ini. Demikian pula keterampilan desain sudah mulai berkembang dengan semakin majunya tingkat percetakan. Perkembangan jurnalisme juga diwarnai dengan perjuangan kebebasan pers antara wartawan dan penguasa. Pers Amerika dan Eropa berhasil menyingkirkan batu-batu sandungan sensorship pada akhir abad ke-18 dan memasuki era jurnalisme modern seperti yang kita kenal sekarang. Di perkembangannya zaman, pada era 70 hingga 80, komputer berkembang pesat sehingga mengubah proses produksi berita. Memasuki era 90-an, teknologi komputer sudah semakin canggih dengan sudah adanya teknologi wireless dan akses pengiriman berita melalui internet atau via satelit yang memudahkan wartawan untuk meliput di mana saja. Pada era 2000-an, mulai banyak situs-situs pribadi yang menuliskan laporan jurnalistik pribadi pemiliknya, walaupun tidak semua menuliskan karya jurnalistik, tetapi tak banyak yang melaporkan karya jurnalistik bermutu juga. Pers menurut pasal 6 UU nomor 40 tahun 1999, fungsi pers yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi. Suatu masyarakat yang take off menuju taraf kehidupan modern tidak akan terlepas pula dari kemajuan bidang jurnalistik. Di dalam fase transaksi seperti ini, wartawan merupakan agents of modernization. 1. Teori pers otoriter. Pada teori pers seperti ini, pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Ditambah lagi, pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Itu artinya, rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasi pendapatnya. Ia tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Negara yang menganut ini adalah Portugal, Spanyol, banyak negara Amerika Selatan, dan Asia. Lalu ada teori pers bebas atau libertarian teori. Teori pers yang kedua adalah teori pers liberal. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya. Namun sebebas-bebasnya, pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak leluasa untuk menilai atau mengajarkan tulisan cabul ataupun untuk menghasut. Teori ini dianut oleh Amerika Serikat, Inggris. Kemudian ada teori pers komunis, Marxis. Teori pers yang ketiga adalah teori pers komunis atau teori Marxis.
Teori pers yang satu ini mulai berkembang sejak awal abad ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet. Media massa pada pers teori ini berperan sebagai alat pemerintah atau partai, dan bagian harus tunduk kepada pemerintah. Teori ini disebut juga sebagai pers totaliter Soviet atau teori pers komunis Soviet. Negara yang menganut ialah Rusia dan RRC. Dan terakhir, teori pers tanggung jawab sosial, social responsibility. Teori pers yang keempat adalah teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak, sosial. Yang menganut teori ini adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Baik, aku pikir cukup penjelasan aku hari ini tentang pengantar ilmu jurnalistik. Sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Bye-bye!